Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel aku. Ini menunjukkan pukul 9:10 ya guys. 9:10 ya. Tadi aku masih makan kakek seperti biasa. Karena kakek biasa kan aku udah pernah ngomong di videoku yang sebelumnya. Kakek akhir-akhir ini makannya selalu agak maleman. Jadi aku mau aku mau makan sedikit malam, soalnya kalau makan aku nggak terlalu banyak ya kalau malam. Seperti biasa aku bikin chia seed kayak kemarin, nggak campur susu ya guys, jangan salpot. Chia seed itu mengenyangkan ya guys, jadi kita campur susu aja tuh kayak mengenyangkan banget gitu, sangat kenyang kalau makan chia seed itu. Nah, berhubung lagi pada rame es durian Vietnam, dan dikarenakan ngantrinya lama dan antriannya panjang banget, dan pengen banget beli, daripada nggak kebagian aku beli ini di Seven. Kalian udah tahu yang ini kan, es campur ini yang di Seven ada 2 varian kalau nggak salah, ada yang rasa mangga sama ini yang versi lama ya. Ini bubur cha dessert punya Thailand punya ini ya. Aku mau makan ini guys, jadi mau aku taruh di dalam mangkok. Ini aku beli sekitar berapa ya, 60-an kalau nggak salah, 60 berapa gitu tadi tuh. Ini juga menyegarkan banget. Ini enak banget guys, ini kayaknya udah ada 3 tahunan, hampir 4 tahunan deh ini bubur ini tuh. Ini yang versi lama ya, aku beli yang versi lama. Kita tuangkan dulu karena mau aku campurin sama chia seedku ini. Oke. Wow, wangi guys. Kapan-kapan aku beli versi yang manggonya ya, yang versi mangga. Ya walaupun nggak bisa beli es durian, yang penting kita bisa seger-seger karena ini memasuki musim panas ya guys. Ini udah mulai memasuki musim panas, jadi harus beli yang seger-seger. Wangi banget. Nah ini chia seednya kita campurin sama si es campurnya ini ya guys. Jelasin sekali lagi ya guys, aku itu nggak pakai susu yang ada rasanya ya, aku tuh yang low fat. Aku beli susu yang low fat, jadi aman. Nah, dan es ini tuh kalau menurutku nggak terlalu manis seperti kita beli es cendol lainnya ya guys. Jadi ini tuh nggak terlalu manis. Aku udah pernah beli, biasanya musim panas itu aku wajib banget beli ini. Isinya nggak terlalu banyak ya. Bentar guys, tadi aku jeda dulu, kayak tadi ada di telepon, nggak tahu dari siapa, biasanya orang-orang yang mau nipu-nipu gitu. Ada aja. Ini bekasnya biasa, aku langsung bersihin terus tak taruh ini bekas. Biasanya musim dingin kayak gini tuh guys, kayak intinya tuh kita tuh hawanya, badan tuh terasa kayak apa sih namanya, terasa kayak panas gitu, pengen dingin gitu. Kita campurin es batu ya biar lebih seger. 4 biji apa 5 biji. Oke,
Mari kita makan. Makan guys. Ini kita mau cobain rasanya apakah masih sama seperti tahun kemarin. Tahun kemarin. Kita lihat, kita cobain. Masih sesegar yang kemarin ya. Rasanya sama, nggak terlalu manis, santannya gurih. Di dalamnya tuh terdiri mutiara, terus kayak ubi gitu, sama jelly gitu. Ya wajar ya, harga segitu. Mau minta yang kayak gimana, yang kayak di es durian yang lagi viral itu kan nggak mungkin. Ini seger deh. Aku beli coklat Canele yang lagi viral di Indonesia guys. Kan kalau dulu jualan kayak gini kan. Aku beli ini di Seven sekitar 49 harganya. 49 NT. Kita cobain ya guys. Ini tuh kue sultan. Saking sultannya, satunya itu mahal banget guys. Saking sultannya itu, oh dia ada toppingnya guys. Kalau di Indonesia kan ada toppingnya ya. Coba kita lihat, dia se-enyoy yang kayak di Indonesia nggak sih? Oh iya guys, benar. Enyoy ya nih. Nyoy, tapi cuma karena ada toppingnya jadi nggak bisa dipencet. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah aku buka baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain guys. Mungkin karena udah ini ya, taruh di kulkas jadi nggak se-crunchy kayak di Indonesia itu. Dalamnya nyoy banget guys, kalian bisa lihat tuh nyoy ada kayak bubuk coklat apa gitu. Enak banget sih guys, panas banget, harganya mahal. Enak kok. Jos gandos guys, rasanya ternyata enak, padahal aja mahal ya. Jadi di luarnya tuh garing, di dalamnya tuh juicy gitu lah guys, modelnya enyoy gitu. Enak banget. Padahal di Indonesia 5 biji 60.000. Kalau di Taiwan 1 biji 49, setara duit hampir 25.000 satunya, satu doang. Mahal juga. Mungkin cara pembuatannya yang bikin mahal itu. Ini ya guys, ya kalau besok mau beli kalian bisa screenshot kayak gini. Bungkusnya seperti ini, namanya coklat Canele. Jadi gambarnya seperti ini ya. Kalian bisa beli di 7-Eleven. Benar-benar di luar enak banget guys, enak. Terus pokoknya mau membahas yang selagi aku lagi sambil makan es buah, mau bahas ya. Banyak pertanyaan di aku nih guys tentang kalian yang nanya, saya yang di rumah nih, Kak, Taiwan itu gaji PRT berapa sih? Kalau menurut UMR yang sekarang, gaji Taiwan itu PRT itu 20.000 ya, sekitar 20.000. Jadi kalau misalkan di kurs sekarang itu
kurs itu 5.14 ya. Kurs sekarang lagi tinggi. Kalau misalkan 20.000 berarti setara bentar. Sekitar 10 juta nih ya. Kalian kelihatan nih guys, sekitar 10.280.000. Iya. Century ya. Sekitar segini ya guys, 10 juta iya kalau sekitar 10.280.000 ya. Kalau di duit Indokan itu bersihnya ya, bersihnya segini, 10.280.000. Itu kurs yang sekarang. Dulu zamanku waktu pertama kali ke Taiwan itu masih 17.000 ya, sekitar 8 jutaan lah segitu. Tapi di sini itu kayak sistem ya guys. Kalau misalkan setiap agensi beda-beda ya. Kalau misalkan agensi kalian baik, biasanya kalau setiap ganti majikan itu kalian boleh, misalkan yang kalian jaga meninggal atau apa gitu, atau kalian ganti majikan gak betah gitu ganti majikan, kalian itu bisa negosiasi sama majikan, seperti kayak minta gaji 22.000 atau minta gaji 23. Itu menurut pengalaman aku ya, itu itu nggak semua agensi ya. Maksudnya yang agensinya biasanya baik-baik itu pasti seperti itu, biasanya ngasih tambahan gaji kita boleh nego sama majikan gitu loh guys. Jadi ya kalau menurutku kalian sekarang itu termasuk enak, karena sekarang gaji di Taiwan juga lumayan gede, lumayan besar, tidak seperti dulu. Dan kalau masalah potongan PT sekarang aku kurang paham ya. Kalau zamanku dulu potongan PT itu 9 bulanan, gaji 17, itu gaji pertama biasanya cuma dapat 3 atau 4.000 segitulah guys ya. Ya sekitar uang segitulah. Jadi ya kalian ya yang bertanya gaji Taiwan gede ya ini segala macam, tergantung kurs ya guys, tergantung kurs. Tapi ya memang kalau kerja di Taiwan itu lebih bisa nabung daripada kerja di Indonesia tuh, kayak susah gitu buat nabung itu menurutku ya. Karena kan secara nominal gaji di Taiwan itu besar, beda seperti di Indo, karena uang Taiwan lebih besar daripada uang Indonesia. Dan kerjaan di sini itu sangat dihargai sekali guys, beda sama di negara kita sendiri. Jadi ya wajar aja kalau misalkan banyak warga-warga negara Indonesia yang kerja di luar negeri, karena di luar negeri itu bener-bener masalah kerjaan itu dihargai banget lah guys ya, kayak setara gajinya, apanya segala macam. Kalau misalkan nanya kan kebutuhannya di situ mahal. Kalau kita PRT paling kita tuh cuma beli pulsa sama ya pengen beli jajan ya beli jajan sendiri gitulah. Tapi kan makan udah ditanggung majikan, jadi kita nggak perlu mikirin makan setiap harinya, itu udah tanggungan majikan, karena makan itu adalah tanggungan majikan yang wajib ditanggung ya guys. Jadi ya kalian yang bertanya-tanya sama aku, ya memang gajinya gede, kebutuhan mahal, tapi kan kita makan udah ditanggung majikan, paling kayak sampo kayak gitu, pengen jajan yang lain kayak gitu ya kita beli, kita mengeluarkan uang kita sendiri kayak gitu ya, namanya itu kebutuhan pribadi kita ya, kita harus mengeluarkan uang kita sendiri, nggak mungkin dong majikan kayak libur apa segala macam, itu uang kita sendiri guys, bukan uang majikan. Jadi kalau makan di sini PRT itu udah ditanggung oleh majikan, jadi kalian gak usah khawatir, PRT itu ditanggung majikan. Jadi ya kalau masalah makan kalian gak terlalu pusing-pusing banget gitu, kecuali kalian pengen makan yang enak, makan toko Indo, itu kalian mengeluarkan uang sendiri kayak gitu ya. Sekian dari aku ya guys, itu juga ada sedikit informasi dari aku, pertanyaan kalian udah aku jawab. Dan see you the next time, sampai jumpa kembali. Kalau ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.